Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milka Rizky Taskiani Faisal, mahasiswa jurusan Tadris Matematika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan menjelaskan hasil jawaban saya dari ujian akhir semester mata kuliah analisis vektor tentang turunan fungsi vektor. Berikut adalah agenda yang akan kita bahas dalam video ini. Sebelum mengerjakan soal, kita harus tahu apa itu turunan fungsi vektor. Turunan dari suatu fungsi RT, di mana RT adalah fungsi vektor, didefinisikan sebagai dr per dt sama dengan limit dari RT ditambah delta T dikurangi RT dibagi dengan delta T ketika delta T mendekati 0, apabila limit pada ruas kanan ada. Nah, dr per dt dapat juga kita nyatakan dengan R aksen T. Yang harus kita ketahui selanjutnya adalah sifat-sifat dari rumus turunan fungsi vektor. Sebenarnya, sifat-sifat dari rumus turunan fungsi vektor ini hampir sama dengan sifat-sifat dari turunan yang telah kita pelajari pada mata kuliah kalkulus. Namun, pada rumus turunan fungsi vektor ini, kita harus berhati-hati terhadap dot product dan cross product, karena keduanya memiliki aturan yang berbeda. Nah, ini dia sifat-sifat rumus turunan fungsi vektor. Untuk pembuktiannya, kita tinggalkan sebagai latihan ya. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Nah, sekarang mari kita bahas soal berikut ini. Periksa apakah fungsi vektor berikut ini memiliki turunan di T sama dengan 0. Ft sama dengan ln 1 ditambah T kuadrat per T I ditambah bilangan Euler pangkat 2T dikurangi 1 per T J ketika T tidak sama dengan 0 dan Ft sama dengan 2J ketika T sama dengan 0. Untuk memeriksa apakah suatu fungsi vektor memiliki turunan di T sama dengan 0, kita dapat mencari nilai limit dari Ft dikurangi Fc dibagi T dikurangi J ketika T mendekati J. Nah, karena yang sedang kita bahas adalah fungsi vektor, maka kita harus mencari limit dari masing-masing komponen. Ketika suatu vektor berada di ruang 2, maka komponennya adalah I dan J. Ketika di ruang 3, komponennya adalah I, J, dan K, dan seterusnya. Pada soal ini, kita akan mencari limit dari komponen I dan J ketika T mendekati 0. Pertama-tama, kita akan mencari nilai limit dari komponen I. Pertama, kita masukkan ln 1 ditambah T kuadrat per T ke dalam rumus. Untuk menyederhanakannya, kita dapat mengalihkan persamaan dengan T per T. Setelah dikalikan dengan T dibagi T, nilai limit masih bernilai 0 per 0, maka kita akan menggunakan cara L'Hopital. Selanjutnya, kita gunakan sifat dari pembagian pecahan, di mana A dibagi B dibagi C sama dengan A dibagi B dikali 1 per C. Sehingga kita dapatkan limit 1 dibagi 1 ditambah T kuadrat ketika T mendekati 0. Ketika kita masukkan nilai limit T mendekati 0 ke dalam persamaan tersebut, maka kita dapatkan hasilnya adalah 1. Jadi, nilai limit dari komponen I adalah 1. Selanjutnya, kita akan mencari nilai limit dari komponen J. Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, kita masukkan bilangan Euler pangkat 2T dikurangi 1 per T ke dalam rumus. Kemudian, kita sederhanakan bentuknya dengan cara mengalihkan dengan T per T. Karena setelah dikalikan nilai limit masih 0 per 0, maka kita gunakan cara L'Hopital. Setelah itu, kita sederhanakan bentuknya dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 2. Karena setelah disederhanakan nilai limitnya masih 0 per 0, maka kita gunakan lagi cara L'Hopital. Selanjutnya, kita masukkan nilai limit T mendekati 0, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2. Jadi, nilai limit dari komponen J adalah 2. Nah, menurut kalian bagaimana kesimpulannya? Iya, benar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi Ft memiliki turunan di T sama dengan 0, yaitu F0 sama dengan
I ditambah 2J. Kemudian selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5. Vektor kedudukan dari suatu partikel yang bergerak dinyatakan oleh R sama dengan cos AT I ditambah sin AT J, dengan A adalah konstanta. Tunjukkan bahwa A. Kecepatan partikel tegak lurus dengan vektor R. B. Percepatan partikel memiliki arah yang berlawanan dengan vektor R. Dan C. R cross V sama dengan vektor konstan. Oke, pertama kita akan menjawab nomor 5A. Akan ditunjukkan bahwa kecepatan partikel tegak lurus dengan vektor R. Nah, dari soal kita ketahui bahwa vektor R sama dengan cos ATI ditambah sin ATJ. Kita dapat mengetahui persamaan vektor kecepatan melalui turunan dari vektor R. Sehingga kita dapatkan vektor kecepatan sama dengan negatif A sin AT I ditambah A cos AT J. Selanjutnya, karena kita akan menunjukkan bahwa kecepatan partikel tegak lurus dengan vektor R, maka kita mengalihkan vektor kecepatan dengan vektor R, dan hasilnya harus sama dengan 0. Ya, dapat kita lihat bahwa hasil perhitungan dari vektor V dot vektor R adalah 0, sehingga terbukti bahwa kecepatan partikel tegak lurus dengan vektor R. Selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa percepatan partikel memiliki arah yang berlawanan dengan vektor R. Kita dapat mengetahui persamaan vektor percepatan melalui turunan dari vektor kecepatan. Sehingga kita dapatkan vektor percepatan sama dengan negatif A kuadrat cos AT I dikurangi A kuadrat sin AT J. Setelah itu, kita cari nilai dari A dot R. Dari perkalian ini, kita dapatkan hasilnya yaitu negatif A kuadrat. Setelah itu, kita cari nilai dari panjang vektor A dikali panjang vektor R. Dan kita dapatkan hasilnya adalah A kuadrat. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah hasil dari A dot R sama dengan negatif panjang A dikali panjang R? Jawabannya adalah iya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa percepatan partikel memiliki arah yang berlawanan dengan vektor R. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari vektor R cross vektor V. Apa kalian masih ingat bagaimana cara mengerjakannya? Yap, kita bisa menggunakan cara determinan. Dengan menggunakan cara determinan, kita dapatkan hasil dari vektor R cross vektor V adalah AK. Dan AK merupakan vektor konstan. Jadi terbukti bahwa vektor R cross vektor V sama dengan vektor konstan. Cukup sekian dari saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.